Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Latsar, kali ini saya mendapatkan tugas yaitu learning journal tentang anti korupsi. Ya, sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Siti Aisyah Alimadia Gisi. Saya merupakan salah satu peserta Latsar CPNS tahun 2021 BKP SDM Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, golongan 2, angkatan 1, kelompok 3, dan nomor daftar hadir 23. Ya, sebelum kita ke pengertian anti korupsi, mari kita lihat dulu gambarnya. Seperti inikah korupsi? Atau seperti ini? Atau bahkan ini? Atau ini? Atau sekedar ini? Ya, kita temukan jawabannya nanti. Ya, sekarang pengertian korupsi. Korupsi asal kata dari bahasa Latin corruptio atau corruptus. Dari bahasa Latin turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris corruption, korup, dan Prancis corruption, dan Belanda corruptie atau korupti. Dari bahasa Belanda itulah turun ke bahasa Indonesia menjadi korupsi. Arti harfiah kata tersebut ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, dan tidak bermoral. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Purwadarminta, korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Di Malaysia dipakai istilah riswah yang diambil dari bahasa Arab riswah yang sama artinya dengan korupsi. Korupsi merupakan tindakan melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu organisasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, ini ada 7 klasifikasi korupsi. Sebenarnya ada 30, tapi disederhanakan menjadi 7. Yang pertama yaitu merugikan keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, gratifikasi. Yang keempat, penggelapan dalam jabatan. Yang kelima, pemerasan. Yang keenam, perbuatan curang. Yang ketujuh, konflik kepentingan. Nah, ini sumbernya menurut Undang-Undang 31 tahun 1999. Selanjutnya yaitu ada 9 nilai anti korupsi. Yang pertama, jujur. Yang kedua, disiplin. Yang kedua, tanggung jawab. Yang keempat, adil. Yang kelima, berani. Yang keenam, peduli. Ketujuh, kerja keras. 8, mandiri. 9, sederhana. Biasanya kita mudah mengingat dengan kata singkatan. Nah, singkatannya yaitu jupe, mandi, tangker, sebetil. Ju-nya jujur, P-nya peduli, mandiri, D-nya disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, bil adil. Ya. Jujur yaitu selalu berbicara dan berbuat sesuai dengan fakta atau konsistensi. Yang kedua, disiplin yaitu berkomitmen untuk selalu berperilaku konsisten dan berpegang teguh pada aturan yang ada dalam semua kegiatan. Tanggung jawab merupakan selalu menyelesaikan pekerjaan atau tugas-tugas secara tuntas dengan hasil terbaik. Yang keempat yaitu adil. Adil yaitu selalu menghargai perbedaan. Yang kelima, berani, yaitu berani jujur berani menolak ajakan berbuat curang, berani melaporkan adanya kecurangan, dan berani mengakui kesalahan. Yang keenam yaitu peduli. Peduli yaitu menjaga diri dan lingkungan agar tetap konsisten dengan aturan yang berlaku. Yang ketujuh, kerja keras, yaitu selalu berupaya untuk menuntaskan suatu pekerjaan dengan hasil yang terbaik. Yang delapan, mandiri, yaitu tidak menyuruh-nyuruh atau menggunakan kewenangannya untuk menyuruh orang lain untuk sesuatu yang mampu dikerjakan sendiri. Dan ke-9, sederhana. Sederhana yaitu selalu berpenampilan apa adanya, tidak berlebihan, tidak pamer, dan tidak riak.
ini contoh kasus korupsi. Korupsi Bansos Kemensos 800 juta. Ditetapkan 2 orang sebagai tersangka. Selanjutnya, Saudara, Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, Banten menetapkan 2 pendamping sosial sebagai tersangka dugaan korupsi bantuan sosial. Tersangka memotong uang bantuan program Keluarga Harapan atau PKH dengan besaran 50 sampai 100 ribu rupiah per keluarga penerima manfaat, yang totalnya mencapai 800 juta rupiah. Setelah memeriksa 4.000 keluarga penerima manfaat di 4 desa Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, 2 tersangka diduga memotong bansos pada periode 2018-2019. Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang menyatakan modus operandi pelaku adalah dengan berdalih mencairkan dana PKH menggunakan kartu ATM keluarga penerima manfaat. Namun ternyata jumlah yang diberikan kepada penerima tidak sesuai dengan yang diambil tersangka. Kejari Kabupaten Tangerang kini mendalami keterlibatan pihak lain di Kecamatan Tiga Raksa karena diduga jumlah dana PKH yang tidak tersalurkan di seluruh kecamatan mencapai 3,5 miliar rupiah. Menteri Sosial menegaskan pendamping sosial sudah mendapatkan gaji sehingga tidak lagi ada alasan bagi tersangka untuk penyalahgunaan dana bantuan. Oke, dari kasus ini bisa kita petik dari 9 indikator nilai-nilai anti korupsi bahwa 2 orang tersangka ini tidak jujur. Yang pertama, dia tidak bertanggung jawab. Habis itu dia tidak disiplin. Nah, dari beberapa nilai-nilai anti korupsi ini akan menjadi, jika dilakukan, akan menjadi peluang besar untuk terjadinya korupsi, sehingga sampai warga menerima bantuan sosial itu tidak secara utuh. Ada potongan sebanyak 50.000 sampai 100.000 per keluarga. Ya, kita lanjut. Implementasi di tempat kerja. Jadi implementasi saya di tempat kerja untuk biar tidak sampai saya melaksanakan korupsi, yaitu datang dan pulang tepat waktu sesuai dengan peraturan, tidak pulang terlebih dahulu dari jam pulang. Habis itu tidak titip absen ke teman, karena di instansi saya masih menggunakan sistem absen tanda tangan, belum menggunakan sistem fingerprint. Maka setiap kita datang dan pulang harus mengisi absen itu. Jadi nggak boleh kita titip teman. Yang ketiga, tidak menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi seperti komputer, printer, sarana lainnya seperti kendaraan dinas. Yang keempat, menolak gratifikasi walaupun dalam bentuk barang, walaupun hanya ucapan sebagai bentuk terima kasih. Nah, saya menolak. Yang selanjutnya yaitu selalu berpenampilan apa adanya, tidak memakai emas-emasan yang berlebihan. Karena salah satu indikator nilai anti korupsi yaitu hidup sederhana. Yang keenam yaitu selalu menyelesaikan laporan bulanan tepat waktu, sesuai dengan nilai-nilai anti korupsi yaitu tanggung jawab. Ya, sekian waktunya, saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya sudah ditonton video saya. Salah hilaf saya mohon maaf. Nantikan video-video saya selanjutnya dan jangan bosan untuk like, subscribe, dan komen di video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.